Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya ibu-ibu. Ya, Perkenalkan, saya Selamita, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa sih ruqyah. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang pernah dengar ya ruqyah. Apakah ibu-ibu ada yang tahu ruqyah itu apa? ada tahu. Udah tahu ya? Ya, Jadi saya akan menjelaskan lagi nih, ruqyah itu secara bahasa adalah al-audah yang maknanya adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Nah, ruqyah ini sendiri berasal dari kata roki yarti rokiatan. Nah, jadi menurut Abu Husain pada tahun 1979, kata ruqyah ini terdiri dari 3 makna mendasar, diantaranya yaitu yang pertama mengangkat, yang kedua jampi-jampi, terus yang ketiga gundukan tanah. Jadi dari ketiga makna tersebut yang mendekati pada makna ruqyah itu sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama itu mengangkat dan yang kedua jampi. Nah, jadi oleh karenanya itu ruqyah dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat penyakit dari si penderita ini. Nah, terus sedangkan ruqyah menurut terminologi ini yaitu menurut Ibnu Atsir pada tahun 2004 menjelaskan pengertian ruqyah dalam An-Nihiyah fi Ghoribil Hadis, yang artinya ruqyah adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, semisal sakit demam, epilepsi atau penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua itu menurut Ibu Manjur pada tahun 1989 dalam Lisanul Arab mengatakan ruqyah itu adalah mantra yang diketahui. Terus yang ketiga itu menurut Al-Jauhari dalam Al-Misbah pada tahun 2013 mengatakan dalam bahasa Arab dikatakan roko aroki ruqyatan waruqyan, yakni apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup pelan. Nah, selanjutnya itu ada hukum ruqyah dan macam-macamnya. Pada awalnya itu hukum ruqyah ini terlarang berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bersabda, yang artinya sesungguhnya ruqyah, jampi, jimat-jimat dan ilmu pelet adalah syirik. Nah, jadi pelarangan terhadap praktek ruqyah ini pernah bersifat mutlak karena orang-orang jahiliyah itu pada zaman dahulu menggunakan bacaan yang penuh dengan kesyirikan dan mereka sering membaca bacaan yang tidak dipahami. Maknanya mereka beranggapan dengan ruqyah syirik itu akan berpengaruh kepada orang yang dibacakan. Namun nih ada juga hadis lain yang lebih baru yang menggeser hukum awal menjadi mubah bahkan sunnah, yaitu hadis riwayat Al-Imam Al-Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Auf bin Malik Al-Ja'i Rasulullah SAW bersabda, artinya tampakkan kepadaku ruqyah kalian, tidak mengapa melakukan ruqyah di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, terus ada alasan mengapa pelarangan itu akhirnya dicabut oleh Rasulullah. Hal ini dikemukakan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar Al-Maziri pada tahun 1991. Nah, yang artinya itu kemungkinan pelarangan ini bersifat tetap, namun kemudian dinasah, dihapus, atau bisa jadi pelarangan ini terjadi karena mereka berkeyakinan ada manfaat dari tabiat kalimat itu sendiri, sebagaimana yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah. Tatkala kebenaran telah berkokoh di jiwa, membolehkan ruqyah bagi mereka dengan disertai keyakinan bahwa Allah adalah sang pemberi manfaat dan mudarat. Pelarangan ditujukan untuk ruqyah kipriyah atau yang mengandung kekufuran. Nah, ruqyah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ruqyah syariah. Nah, jadi ruqyah syariah ini bacaan perlindungan yang dibacakan kepada pesakit dengan bacaan yang diambil dari Al-Quran, terus dari doa yang menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya, atau dengan apa yang dikabarkan dari Nabi SAW, atau dengan bacaan yang sudah teruji manfaatnya dari perkataan manusia yang tidak menyelesaikan syariat.
Nah, yang kedua itu ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah bacaan yang tidak diperantarai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, melainkan bacaan dipenuhi dengan penyebutan dan pengagungan kepada setan, hamba-hamba binatang, dan para malaikat. Nah, terus yang kedua itu tentang nas-nas ruqyah syariah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ruqyah syariah itu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yaitu terapi ruqyah yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ruqyah syariah ini bacaannya yang didasari dari hadis Nabi dan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Terus Islam membolehkan penggunaan ruqyah ini hanya sebagai pengobatan. Jadi seluruh ulama itu sepakat bahwa jenis ruqyah yang menggunakan ayat Al-Quran, hadis, dan doa itu mereka mengamalkannya adalah sunnah. Bahkan dianjurkan ya kalau ruqyah ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, terus kalau misalkan ruqyah yang berbau syirik itu seperti meruqyah dengan bacaan yang tidak dipahaminya, atau dengan menyebut nama seseorang untuk menyembuhkan gangguan jin, atau dengan menggunakan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, misalkan dengan mantra-mantra yang gak jelas itu hukumnya kalau dalam Islam itu haram. Jadi bisa disimpulkan ya, di sini itu ruqyah menggunakan atau didasari dengan ayat Al-Quran itu hukumnya dianjurkan ataupun sunnah. Jadi sedangkan ruqyah itu kalau misalkan didasari dengan mantra-mantra yang gak jelas ataupun lain sebagainya itu hukumnya terlarang ya dalam Islam ataupun haram. Nah, yang kedua itu saya menjelaskan tentang jampi-jampi. Jadi sekarang itu banyak banget budaya di seluruh dunia ini menggunakan jampi-jampi yang sering disebut juga dengan mantra atau mantra dalam upacara keagamaan, ritual, ataupun praktik spiritual. Banyak juga budaya percaya bahwa jampi-jampi itu memiliki kekuatan magic ya, apalagi seperti kita ini nih yang tinggal di kampung halaman, bahkan kan nilai spiritualnya itu masih kental ya di sini, kayak seperti jampi-jampi kan masih ada di sini. Terus secara umum juga jampi-jampi dianggap sebagai bentuk komunikasi dengan kekuatan gaib atau spiritual yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Jadi ada banyak nih perbedaan pendapat tentang hukum jampi-jampi. Jampi-jampi juga dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi, sehingga diizinkan tanpa hambatan hukum di beberapa negara atau masyarakat di negara lain. Jadi di sini ada banyak perbedaan pendapat tentang hukum jampi-jampi. Nah, jampi-jampi tersebut ini dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi, sehingga diizinkan tanpa hambatan hukum di beberapa negara atau masyarakat di negara lain. Praktik jampi-jampi mungkin dianggap ilegal atau bertentangan dengan norma sosial atau agama yang dominan. Jadi beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memiliki dasar yang kuat untuk hukum Islam tentang jampi-jampi. Salah satu contohnya itu nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 102 ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman mengatakan kepada Bani Israel bahwa mereka belajar ilmu sihir dari dua malaikat, Harut dan Marut, tetapi mereka diminta untuk menghindarinya karena itu merupakan ujian dari Allah dan perbuatan syirik. Hadis Nabi juga melarang sihir, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa orang yang melakukan sihir itu kafir. Nah, tapi penting juga ya untuk kita diingatkan bahwa kekuatan jampi-jampi itu seringkali dianggap sebagai sifat subjektif ya, dan bergantung pada keyakinan masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa orang di sini yang menganggap jampi-jampi itu sebagian dari pentingnya kehidupan spiritual mereka gitu. Sementara yang lain mungkin menganggap sebagai kepercayaan psikologis doang. Nah, selanjutnya itu ada mantra. Mantra adalah rangkaian kata atau kalimat yang diyakini memiliki kekuatan magic juga nih, seperti tadi jampi-jampi. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perlindungan pikiran. Mantra sering digunakan dalam praktik meditasi, ritual keagamaan, atau upacara spiritual. Pengertian tentang mantra ini jadi telah berkembang di sepanjang sejarah, tetapi intinya tetap sama,
sebagai alat untuk mengarahkan pikiran dan energi ke arah yang tertentu. Nah, hukum mantra tersebut ini bervariasi tergantung tradisi atau kepercayaan spiritual tertentu ya. Misalnya dalam agama Hindu, mantra diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, terus namun hukum mantra ini juga membatasi penggunaannya. Mereka harus diucapkan dengan niat yang murni dan dengan penuh kesadaran. Nah, jadi seringkali nih hanya diizinkan bagi mereka yang telah menerima inisiasi khusus atau instruksi dari guru spiritual. Hakikat mantra tersebut ini mencakup pemahaman mendalam tentang kekuatan kata-kata dan getaran suara dalam menciptakan energi. Jadi mantra ini memiliki kekuatan untuk memanifestasikan realitas untuk getaran suara mereka. Jadi jimat ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu jimat yang tidak bersumber dari Al-Quran. Jadi yang ini itu dilarang oleh syariat Islam. Jika ia percaya bahwa jimat itu subjek atau faktor yang berpengaruh, maka dia dinyatakan melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas yang sangat besar. Tapi jika ia percaya bahwa jimat ini menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia dinyatakan melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas yang sangat kecil. Jimat itu kayak contoh kecilnya, misalkan ada nih kakek-kakek yang pakai ini nih, apa namanya? Cincin. Iya, cincin apa tuh? Batu akik ya? Akik. Iya, kayak gitu tuh contohnya, contoh kecilnya kan dia kayak percaya gitu ya. Kalau misalkan ini tuh bisa mendatangkan kekayaan, nah itu nggak boleh. Itu hukumnya syirik. Ataupun kalau dalam agama itu melampaui batas. Nah, yang kedua itu yang bersumber dari Al-Quran. Nah, dalam hal ini kaum salaf berbeda dalam dua pendapat. Jadi sebagian memperbolehkan, sebagiannya juga mengharamkan. Gitu. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Quran atau bukan. Nah, dengan ini membolehkan jimat dari kedua jenis ini sebenarnya kita telah membuka peluang penyebaran jimat jenis pertama yang jelas-jelas dan haram. Maka sarana yang dapat menghantarkan kepada perbuatan haram ini mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Ia juga menyebabkan ketergantungannya hati kepadanya sehingga pelakunya itu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada ruqyah dan doa untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan ya. Nah, jadi ruqyah dan ta'awuz dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit, mengenai fungsi pertama sebagai pencegah penyakit. Nah, hal itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Ia berkata, biasanya jika Rasulullah hendak tidur di pembaringan, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain. Kemudian mengusap telapak tangan itu ke wajah dan sekujur tubuh beliau. Nah, jadi ruqyah ini digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti tersengat binatang berbisa, terkena sihir, dari mata jahat, dan mengobati penyakit umum lainnya dengan metode pengobatan lewat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dibolehkan sepanjang di dalam bacaan dan praktiknya ini tidak dicampuri oleh jampi-jampi ya dan praktik kemusyrikan. Nah, Rasulullah pun saat sakit beliau diruqyah oleh malaikat Jibril. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya kepadanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Iya." Maka Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang membahayakanmu dan dari kejahatan setiap jiwa yang jahat atau mata jahat pendengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah, aku meruqyahmu." Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selanjutnya itu syarat orang yang meruqyah yaitu harus orang yang soleh, istiqomah, menjaga sholat. Gak bisa ya Bu, kalau misalkan ruqyah itu dilakukan sama orang gila, jadi nanti kita aja ikut gila gitu. Nah, terus harus rajin beribadah, selalu berzikir, rutin membaca Al-Quran dan banyak berbuat kebaikan, mengetahui dan memahami makna ayat-ayat yang dibaca saat meruqyah.
Nah, dan syarat bagi orang yang diruqyah itu agar pengaruh ruqyah bisa dirasakan sempurna sehingga mendapat kesembuhan, yaitu orang yang beriman, soleh, baik, bertakwa, istiqomah terhadap agama, jauh dari yang diharamkan dan jauh dari perbuatan maksiat dan zalim. Jadi selanjutnya itu ada doa terhindar dari penyakit menular ya. Ini saya akan memberi contohnya ayat sebagai berikut, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal julami wasaiil asqam. Nah, yang kedua ini Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Nah, yang kedua ini doa dan ruqyah untuk orang yang terkena sihir. Nah, kemudian jika ada orang yang mengalami ujian yang terkena sihir, kalau di kita tuh apa ya bahasanya? Santet ya. Nah, hendaknya dia mengharap pahala kepada Allah atas musibah ini dan berusaha mengobatinya. Pengobatan sihir ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ruqyah sesuai syariat. Nah, metodenya ini dipraktikkan dan itu mujarab, adalah mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara. Persiapannya itu siapkan 7 daun bidara hijau dan seember air yang cukup untuk mandi. Nah, terus bisa juga nih menggunakan baca-baca doa tersebut ketika menjenguk orang sakit, menghancurkan. Jadi simbolnya itu menghancurkan simpul sihir. Cara kedua ini adalah metode menghilangkan sihir yang paling mujarab, Bu. Hanya saja cara kedua ini agak sulit dilakukan karena harus diketahui simpul sihir yang ditanam oleh dukun. Jika simpul sihir ini bisa dihancurkan, maka pengaruh sihir akan hilang total. Simpul ini bak pangkalan militer bagi si dukun untuk menyihir objek sasaran. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada ruqyah dan doa untuk orang yang terkena gangguan seksual. Nah, jadi apabila gangguan seksual ini terus terjadi, bahkan sudah berobat medis kemana-mana dan tak kunjung sembuh, bisa diamalkan nih terapi gangguan seksual berikut. Merupakan amalan terapi seksual ini yang harus diamalkan sebagai terapi penyembuhan untuk orang terkena gangguan seksual. Nah, jadi caranya itu ambillah air putih, terus kemudian bacain ayat-ayat suci Al-Quran seperti contoh di bawah ini. Bacanya itu sebanyak 7 kali pada ayat tersebut, yaitu pada surat Yunus ayat 81 sampai 82. Terus ada juga surat Al-A'raf dari ayat 117 sampai ayat 122. Terus surat Toha ayat 69. Nah, selanjutnya itu ada tata cara pengobatan dengan ruqyah ini. Jadi yang pertama langsung meruqyah, meniup dan meletakkan tangan pada tempat yang sakit. Selama di si sakit ini bukan wanita asing. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi SAW meniupkan surat-surat pelindung seperti surat Al-Falaq, An-Nas, atau juga ditambah surat Al-Ikhlas pada dirinya. Nah, yang kedua itu meruqyah dengan menggunakan air yang suci, air zam-zam atau minyak zaitun itu bisa untuk diminum dan dioleskan pada kulit atau selainnya. Nah, terus yang ketiga itu meruqyah dengan menuliskan bacaan di atas kertas dengan tinta zafaran, kemudian meluruhkannya ke dalam air untuk diminum. Nah, terus yang keempat ini mendengarkan ayat-ayat ruqyah dengan seksama, khusyuk dan menghadirkan hati. Nah, yang kelima ini yang terakhir akan lebih baik lagi bila sebagian surat dan ayat seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas, juga ayat dan doa lainnya diulang-ulang. Nabi menyatukan kedua tangan beliau dan meniupkan bacaan ruqyah ini pada kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali, lalu mengusap ke seluruh tubuh ini beliau yang terjangkau dengan keduanya. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk ibu-ibu dan semoga juga bisa dipahami. Itu saja dari saya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.